Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan playlist belajar Nest.js kita. Kali ini kita akan mengintegrasikan project kita yang sebelumnya, yaitu Nest.js, dengan tab ORM. Oke, apa itu tab ORM? Jadi tab ORM itu adalah sebuah ORM atau Object Relational Mapping yang dapat berjalan pada Node.js, Browser, Cordova, PhoneGap, Ionic, React Native, NativeScript, Expo, dan Electron. Jadi dia bisa berjalan di banyak platform ya. Nah, tab ORM itu mendukung TypeScript dan JavaScript. Dan dia itu mendukung ES5, ES6, ES7, dan ESX. Jadi dia sudah modern ya, termasuk JavaScript modern. Cuman dia biasanya itu sangat cocok untuk dipakai di TypeScript. Nah, tab ORM itu juga mendukung yang namanya Active Record dan Data Mapper. Jadi maksudnya Active Record ini, misalkan kita pengen melakukan persistence terhadap suatu record gitu, kita bisa langsung update dari objeknya langsung gitu. Nah, lalu yang maksudnya data mapper ini kita perlu sebuah kelas intermediate lagi untuk melakukan perubahan pada suatu record atau tabel. Contohnya misalkan repository gitu. Nah, kita akan mengaplikasikan keduanya nanti ya. Nah, untuk dokumentasinya sendiri kalian bisa langsung akses di tab orm.io. Oke, kita langsung saja aplikasikan di project kita. Oke, hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita mesti baca dokumentasinya dulu ya, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, di sini kita bisa cek di dokumentasinya Nest.js di bagian database. Sebenarnya Nest.js itu mendukung beberapa ORM yang lainnya selain tab ORM. Contohnya misalkan ada Sequelize, ada Next.js. Nah, ini tab ORM, lalu ada Prisma yang katanya lagi populer akhir-akhir ini. Lalu ada micro ORM juga, cuman tidak disebutkan di sini. Kalian bisa cek aja langsung di situsnya di sana. Nah, di sini untuk melakukan integrasi dengan tab ORM, yang perlu kita lakukan itu adalah menginstal library dari tab ORM dan wrapper dari Nest.js itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat di sini ada Nest.js/tab ORM. Jadi si Nest.js ini juga sudah langsung membuatkan wrapper untuk tab ORM-nya. Kalau kita install tab ORM-nya, terakhir kita install library atau driver untuk database atau DBMS-nya. Nah, kalau kalian menggunakan MySQL, kalian bisa install MySQL, atau kalau kalian menggunakan Postgres, kalian bisa install PG. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan Postgres, jadi saya akan menginstal PG. Oke, langsung saja kita install. Oke, di sini saya sudah kembali ke project kita yang sebelumnya. Kita langsung install saja ya. Yang pertama kita perlu install wrappernya, itu Nest.js tab ORM. Lalu kita install tab ORM-nya. Terakhir kita install driver untuk DBMS-nya. Kalau kalian menggunakan MySQL, kalian install MySQL aja. Karena di sini saya menggunakan Postgres, saya akan install PG. Nah, oke, proses instalasinya sudah selesai. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah membuat konfigurasi dari si tab ORM-nya. Nah, pertama di sini kita akan buat sebuah folder baru, yaitu folder config. Nah, di dalamnya kita akan buat konfigurasi type orm.config.ts. Kita akan export const type orm config. Nah, sini kita buat tipe datanya itu adalah tab orm module option. Nah, yang pertama kali kita perlu tentukan itu adalah type-nya. Nah, di sini kalian tentukan ya, menggunakan MySQL atau Postgres. Karena di sini saya menggunakan Postgres, saya akan isi Postgres. Lalu selanjutnya itu adalah hostnya. Nah, kalian isi hostnya apa? Saya menggunakan localhost. Lalu portnya. Nah, karena saya menggunakan Postgres, itu default portnya itu 5432. Kalau kalian menggunakan MySQL itu kalau tidak salah 3306. Nah, lalu setelah port kalian tentukan username-nya. Nah, di sini username untuk Postgres akun saya itu Postgres. Lalu passwordnya itu 1234556. Terakhir itu adalah database-nya. Database-nya. Nah, di sini saya sudah buat itu book API. Nah, selanjutnya yang perlu kita tentukan itu adalah entity-nya. Nah, apa itu entity? Nah, kalau kalian belajar konsep MVC, itu ada yang namanya model. Nah, di dalam tab ORM, model itu disebut sebagai entity. Jadi mereka sama aja gitu. Jadi mereka yang nantinya akan melakukan persistence ke database-nya. Ya, intinya ORM kan
ketika kita nge-get data itu bentuknya harus objeknya kan. Nah ya itulah si entity-nya atau modelnya ya. Nah entity-nya itu kan sebuah file. Pertama kita harus kasih tahu dulu nih si type ORM-nya, file entity-nya itu ada di mana saja. Nah cara yang paling gampang itu kita tinggal buat seperti ini. Jadi kita tentukan dir name-nya dulu. Jadi dir name itu lokasi file si type ORM config ini berada. Jadi di sini nih. Lalu setelah itu kita mesti mundur dulu satu kali biar kita masuk ke folder src. Lalu setelah itu kita akan scan seluruh folder yang ada di sana. Lalu kita cari file dengan akhiran entity dot. Nah ini bisa ts atau js, ini tergantung kalian mau menggunakan TypeScript atau JavaScript ya. Biasanya saya spesifikasikan seperti ini aja, karena nanti terkadang ketika dia di-compile ke JavaScript dia akan menggunakan yang JS gitu. Terakhir yaitu ada synchronize. Nah apa ini synchronize? Jadi synchronize ini gunanya untuk mensinkronisasikan entity kalian atau model kalian dengan database. Nah kalau kalian belajar konsep yang namanya migration itu kan kalian akan mencatat semua perubahan yang kalian lakukan di database tuh, maksudnya strukturnya ya. Nah itu cukup bagus sebenarnya migration itu, cuman dia akan merepotkan ketika proses development. Misalkan kita pertama kali ngedevelop itu bikin banyak tabel gitu kan, dikit-dikit kita harus bikin migrationnya kan. Nah itu kan bakalan capek tuh. Nah di sini ada yang namanya synchronize. Jadi ketika kalian melakukan perubahan pada model, itu di database itu akan langsung berubah tabelnya. Nah cuman nanti ketika kalian sudah masuk production, itu synchronize-nya kalian matikan, baru kalian buat migration untuk setiap perubahan yang kalian lakukan. Jadi synchronize ini cocok untuk development saja ya. Jadi kita akan set true aja dulu seperti ini. Nah untuk best practice-nya lagi, itu sebenarnya semua konfigurasi ini itu kita akan simpan di file lain lagi. Jadi misalkan di environment dari sistemnya gitu. Cuman untuk sekarang kita akan hardcode dulu saja seperti ini ya. Oke. Setelah kita membuat file konfigurasi dari type ORM kita akan register modul dari si type ORM kita. Oke, sebentar ini saya ganti ke LF dulu. Oke. Nah, sini di bagian import kita akan import nih. Type ORM modul lalu for root. Nah, di sini kita daftarkan si type ORM config kita tadi. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini maka si configuration type ORM-nya akan terinstall di Nest.js kita. Mari kita jalankan project kita. Oke, aman, nggak ada error ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat entity untuk book. Nah, biasanya kalau saya akan buat folder baru di dalam sini, entity. Nah, ini satu tips lagi. Jadi kalau kalian membuat suatu fitur gitu, misalkan berhubungan dengan books, pastikan kalian meletakkannya itu dalam satu folder di books ini, dan kalian buat dia sebisa mungkin terisolasi. Jadi maksudnya sebisa mungkin kalian jangan gunakan dependensi dari luar modul ini, karena nanti itu bakal menyusahkan kalian ketika kalian melakukan scalable atau misalkan mau ngapus fitur gitu. Jadi pastikan kalian meletakkan semua fitur yang ada itu dalam satu folder. Jadi misalkan untuk book gitu, jadi semuanya yang tertampuk ya kalian taruh di sini gitu, dan sebisa mungkin dibuat terisolasi atau mandiri gitu. Jadi dia nggak pakai dependensi dari modul yang lainnya. Tapi kalau nanti ada share modul gitu ya mau nggak mau memang harus dipakai sih. Oke, dari entity ini kita akan buat book entity. Oke. Selanjutnya kita akan buat entity. Pertama kita buat anotasi entity seperti ini. Kita akan buat export class book. Nah, selanjutnya kita extend base entity. Oke, nah sekarang kita akan buat ID-nya. Kita akan buat primary generated column. Itu si ID-nya. Nah, karena kita menggunakan UID, jadi kita setting di sini UID seperti ini. Dia akan otomatis nge-generate ID-nya itu menggunakan UID. Lalu selanjutnya untuk book itu ada kolom untuk title. Lalu ada kolom untuk author.
lalu ada kolom untuk kategori, terakhir ada kolom untuk year-nya, tipenya number. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita ini belum saya save ya, jadi kalau misalkan kita cek di database-nya, ini refresh masih kosong, belum ada tabel apapun. Nah, kalau misalkan kita save, karena tadi saya mengaktifkan fitur synchronization, nah oke, nggak ada error. Kalau misalkan saya refresh, nah lihat dia bakal otomatis ada tabel book dengan data yang sesuai kita tentukan tadi. Kalau misalkan kita menambahkan kolom baru, misalkan saya di sini nambahkan kolom test gitu, misalkan string gitu, kita save. Nah, kita balik sini, kita refresh. Nah, lihat kolom tesnya otomatis langsung masuk. Nah, itulah kehebatan dari fitur sinkronisasinya. Oke, kita hapus, kita refresh lagi. Oke, kembali normal. Sip. Oke, kita sudah membuat entity untuk book kita. Selanjutnya kita akan ganti ya implementasi dari si controller semuanya ini. Oke, dari si service-nya kita akan perbaiki dulu semuanya. Jadi sini saya akan stop dulu dah. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah comment semuanya. Oke, kita implementasikan satu persatu. Yang pertama, ini kita hapus dulu. Oh ya, ada satu lagi. Kita belum membuat yang namanya repository. Oke, kita bikin dulu repository. Oke, jadi repository ini nanti gunanya untuk kita book.repository.ts. Oke, nah jadi nanti repository ini bertugas untuk yang mengakses database-nya. Jadi kita nggak akan berhubungan database. Jadi sebisa mungkin di service itu jangan berhubungan dengan database. Jadi semuanya hanya fokus ke bisnis logiknya saja. Nah, untuk yang berhubungan dengan database itu kita gunakan repository. Misalkan kayak nulis query-query gitu ya. Jadi kita akan buat entity repository dari si book. Lalu kita export class book repository, kita extend repository dari book. Oke, seperti ini. Oke, hal pertama yang akan kita implementasikan yaitu filter. Jadi kita akan nge-get book misalkan filter. Nah, di sini fungsinya itu kita akan buat asinkronus ya, karena kita berhubungan dengan database, jadi prosesnya kita buat asinkronus. Get books, sini ada filter yaitu filter book DTO. Nah, responnya itu berupa promise, yaitu array dari si book seperti ini. Oke, kalau kita lihat di book service, jadi dia akan ngefilter ada. Oke, ini kita ambil dulu ya. Jadi bakal ngefilter berdasarkan title, author, kategori, min year, dan max year. Oke, kita ambil dulu ini. Apa ini? Oke. Nah, pertama kita akan membuat yang namanya query builder. Jadi kita buat query builder yaitu this.create query builder. Nah, parameter yang pertama itu adalah aliasnya. Jadi ini kan tabel book, kita mau kasih alias apa gitu. Saya kasih alias book aja. Nah, lalu sini kita akan cek if kalau title-nya ada, kita akan filter di query and where. Kita akan cari yang book.title-nya itu like. Nah, disinilah kegunaan dari si library ORM yang ada ya. Jadi misalkan kalau kalian membuat query pada umumnya, itu mungkin kalian akan langsung tulis di sini title-nya gitu, misalkan seperti ini. Nah, ini nggak bagus. Kenapa? Dari sisi security,
title ini kan kita dapatkan dari klien ya. Nah, kalau kita langsung aplikasikan seperti ini tanpa kita filter dulu, ini si klien tuh bisa bikin query-nya sendiri gitu. Nah, ini namanya SQL injection. Jadi untuk mengatasi yang namanya SQL injection, kita perlu filter semua data yang diberikan oleh klien. Jadi kalau kalian dari sisi backend itu jangan pernah percaya data yang dikirim oleh klien. Dari mau klien dari produk kalian sendiri pun, misalkan front endnya dari kalian sendiri yang bikin pun, jangan pernah percaya, karena itu bisa saja dimodifikasi oleh hacker-hacker gitu misalnya. Jadi bagaimana caranya kita mau filter data ini? Nah, dari si tab ORM-nya sendiri kita bisa tambahkan di sini title gitu. Kalau kita masukkan di sini title-nya, nah nanti dia akan ngefilter. Nah, cuman kalau kalian mau pengguna Postgres gitu, kalau menggunakan query like seperti ini, dia nggak case sensitif. Jadi misalkan titelnya itu kapital, sedangkan di sini kalian ngetik huruf kecil, nah itu dia nggak akan mau ke filter. Jadi kita harus tambahkan lower di sini. Nah, si title-nya pun kita tambahkan title dot to lowercase seperti ini. Oke, save. Ini kita pretir lagi. Oke, title-nya sudah. Lalu selanjutnya itu adalah ada author. Tambahkan lagi query and where. Jadi query-nya belum dijalankan ya, ini masih nge-build query-nya. Tambahkan lower dari si book.author to like author. Oh, ada satu lagi yang saya kelupaan. Kalau kalian buat like seperti ini, nanti query-nya misalkan like book A, dia bakal jadi like book A seperti ini. Kita kan pengennya dia maunya kita tambahkan persen lagi, jadi biar substringnya kebaca juga gitu. Jadi yang perlu kita lakukan itu kita tambahkan persen di sini. Sorry, mana persen? Oke. Nah, seperti ini. Kita tambahkan persen lagi. Oke, save. Nah, untuk author juga sama. Author kita tambahkan persen. Author dot to lower case. Oke. Selanjutnya itu adalah kategori. Tambahkan query and where. Nah, di sini kalau kalian lihat and where semua ya. Karena kita pengennya dia ya and bukan or. Lower dari selanjutnya itu book.kategori ya. Like kategori. Nah, sini kategori itu persen dari si kategori datu lowercase. Terakhir untuk min dan max year, if min year-nya ada, query and where. Nah, sini nggak usah ada lower ya, langsung aja sih book dot year itu lebih besar sama dengan min year. Kita langsung masukkan min year aja. Lalu kalau ada max year, kita tambahkan query and where book dot year itu lebih besar kurang dari max year. Oke, terakhir query-nya kita eksekusi, jadi kita return ya kita await ya, karena ini asinkronus. Itu si query get mini karena kita pengen ngambil semuanya. Oke,
Oke, sip, sudah. Oke, kita balik ke book service kita akan implementasikan oh ya, repositorinya kita mesti inject ke book service, karena kita nggak bisa bikin repository di sini. Nah, kita masuk ke modul, kita akan daftarkan si repository kita akan import type ORM module for feature, kita masukkan si book repository. Nah, di sini tipenya dia array ya. Oke, seperti ini. Kenapa kita bungkus dia dengan tab ORM module? Karena book repository ini bukan modul. Ingat, yang bisa kita import itu hanya modul. Jadi kita bungkus dia ke dalam modul nantinya. Oke, dari sini kita buat konstruktornya private. Kita juga bisa tambahkan read only ya, biar lebih bagus lagi, biar nggak bisa diedit-edit gitu, walaupun nggak ada juga isinya ya. Yaitu book repository. Nah, di sini ada satu hal lagi yang penting. Kalau kita mau inject repository, kita harus tambahkan inject repository seperti ini. Lalu kita tentukan yang kita inject itu apa, itu book repository. Oke, sip, sudah rapi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan getBook. Kita akan buat dia asynchronous getBooks. Seperti filternya itu ada filter book DTO. Nah, responnya itu promise dari array of book. Seperti ini. Kita langsung return saja. Await this book repository getBooks dari filter. Ini perlu kita import entity. Oke. Terakhir dari controllernya, kita komen dulu semuanya aja. Oke, kita coba jalankan. Dan start dev. Oke, aman, nggak ada yang error. Kita coba get all book. Oh, sorry. Oke, aman. Selanjutnya kita akan implementasikan create book. Kita nggak bisa ngefilter ya, karena nggak ada kan datanya. Oke, di sini kita masuk ke sini. Ini kita hapus saja ya, karena kita sudah implementasikan. Selanjutnya kita akan buat create book. Ini asynchronous juga, create book ya. Nah, ini ada create book DTO, create book DTO. Nah, promise-nya kita akan buat void aja, jadi kita nggak akan nge-return object dari si book ya. Oke, kita masuk ke repository. Sini kita akan implementasikan create book. Oke, kita akan masukkan create book DTO, create book DTO, promise void. Oke, kita ambil datanya. Jadi ada title, author, kategori, lalu ada year dari si create book. Lalu kita buat objek booknya. Nah, di sini kita bisa membuat dengan new book seperti ini. Cuman ini nanti bakal susah kita tes. Jadi solusinya kita akan buat this.create seperti ini. Karena repository ini kan dari book ya. Jadi dia bisa create seperti ini. Lalu kita set satu-satu. Book.title itu title. Lalu book.author yaitu autornya. Lalu book.kategori itu kategorinya. Lalu book.year itu year-nya seperti ini. Oke.
Kalau kita masuk ke entity-nya, year-nya number, sedangkan di gradebook DTO year itu string. Ini kesalahan-kesalahan kecil seperti ini. Inilah pentingnya tipe data ya. Jadi ini keunggulan dari TypeScript karena kita langsung dikasih tahu errornya sebelum dijalankan. Nah ini juga harusnya ini number, lalu dari update book DTO ini juga harusnya number. Oke, sorry ya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, aman. Terakhir kita akan try dulu book, kita save ya. Jadi await book save, karena kan siapa tahu nanti terjadi error ya. Kita let's catch errornya, lalu kita throw new internal server error exception. Kita masukkan si e nya. Nah di sini dia awaitnya error karena functionnya belum kita buat asynchronous. Oke, aman. Kita implementasikan di service. Ini simpelnya tinggal return await this dot book repository create book, kita masukkan create book DTO. Oke, selanjutnya ini aman. Kita coba create book. Itu book A, autornya X, tahun misalkan 2015. Send. Oke, controllernya belum. Di bagian create book. Ada satu lagi nih. Karena function kita asinkronus, jadi ini fungsinya juga harus dibuat asinkronus. Lalu returnnya juga harus kita benerin. Promise book. Oke, ini save. Lalu yang create juga kita buat asinkronus. Returnnya itulah promise dari void. Oke, save. Oke, kita langsung aja. Oke, save. Created 201. Kita cek di database. Oke, data kita sudah masuk. Lalu kalau misalkan kita get, oke, datanya sudah ada. Nah, kalau misalkan di sini kita create lagi, misalkan book B, atau kita bikin yang bener deh. Misalkan belajar pemrograman dasar, gitu. Penulisnya misalkan si A, kategorinya misalkan programming, ini tahun 2016 misalkan. Oke, ini kita refresh, save, datanya berhasil masuk. Kalau kita get, oke, misalkan saya mau filter yang titlenya itu ada kata dasar, science, dia langsung dapat yang belajar pemrograman dasar. Kalau belajar aja juga dapat. Nah kalau misalkan saya mau cari yang titlenya dasar tapi maksimal itu tahun 2020, dapat juga. Kalau misalkan tahun 2016 masih dapat karena dia masuk ya. Kalau tahun 2015 oke, nggak dapat. Tapi kalau kita back, nah yang tahun 2015 tadi masuk. Oke, filternya udah jalan, create-nya pun sudah jalan. Selanjutnya kita akan implementasikan ini get book by ID. Nah sebelum itu kita mesti implementasikan find book by ID ini. Kita buat di sini aja ya, async saya ganti namanya aja kali ya, jadi get book by ID. Ini ada ID-nya itu berupa string, lalu hasilnya itu adalah promise dari si booknya.
Nah, di sini kita nggak usah bikin lagi di repositorinya karena repositori itu udah ada beberapa fungsi bawaannya. Jadi kita langsung aja return await this dot book repository. Kita gunakan find. Di sini ada find one or fail. Jadi kalau dia di filenya ini cuman dia nanti errornya itu nggak bisa kita custom errornya. Jadi kita akan pakai find one dulu aja. Masukkan ID-nya. Nah, di sini jangan di return dulu deh. Kita mesti cek kalau booknya nggak ada. Nah, kita bisa throw new not found exception. Ini saya kopas saja dari sini. Oke, akhir kita return book. Oke, nice, aman, gak ada error. Kita uncomment. Di sini kita ganti get book by ID. Ini asinkronous, tipenya promise book seperti ini. Oke. Nah, di sini karena kita nyimpan datanya di database, kita nggak usah bikin lagi ya. Datanya kan udah ada nih. Oke, di sini saya pengen ngeget buku ini deh, belajar pemrograman dasar. Dari sini kita ganti ID-nya. Oke, nah kalau misalkan ID-nya nggak ada, misalkan tambahkan AA, nah dia malah jadi internal server error. Kalau kita cek di sini, invalid for type UID. Tipe UID-nya salah. Oke. Coba kita kembalikan dulu D-nya, kita ganti jadi A misalkan. Nah, oke. Nah, berarti di sini kita perlu menambahkan satu filter lagi atau validation lagi. Jadi kita mesti cek apakah si datanya ini UID-nya ini valid atau enggak gitu ya, ID-nya ya. Jadi di bagian parameter ini. Nah, kita perlu yang namanya memvalidasi si ID-nya ini. Oke, di sini kita bisa membuat custom validation ya untuk ini. Jadi di sini kita akan buat sebuah folder baru lagi. Jadi saya akan beri nama pipes. Nah, kenapa saya buat di root directory? Karena nanti IC validation pipe untuk UID ini kita akan pakai di mana-mana nanti. Jadi kita akan buat UID validation.pipe.ts. Oke, untuk buat pipe kita buat tambahkan dekorator injectable. Kita buat kelasnya export class UID validation pipe. Nah, di sini untuk membuat pipe kita wajib yang namanya mengimplement pipe transform seperti ini. Oke, karena kita di sini sudah mengimplement pipe transform, kita wajib yang namanya mengoverride function transform. Nah, untuk value-nya sendiri karena kita nggak tahu tipenya apa, kita set any saja. Lalu di sini kita akan menggunakan bantuan dari kelas validator untuk ngecek apakah dia ini UID atau enggak. Jadi kita cek if is UUID. Nah, di sini kita masukkan value-nya. Lalu kita cek versionnya. Jadi UID itu ada beberapa versi. Kita akan pakai yang versi 4. Nah, lalu kalau dia enggak gitu ya, bukan UID, kita bisa throw new bad request exception, mana kita akan bilang value is not valid UID. Kalau enggak, kita akan return value nya seperti ini. Oke, kita save. Oke, aman. Oke, kita akan langsung implementasikan si UID ini, validation pipe ini. Jadi kita masuk ke controller di bagian tadi kita implementasikan getboot ya. Nah, di sini yaitu UID validation pipe. Oke, aman. Kita coba ya. Misalkan kita masukkan UID yang nggak valid, jadi kita tambahkan beberapa karakter.
Nah, lihat, jadi udah bukan internal server error lagi. Di sini dia udah langsung masuk ke bad request seperti ini. Sip, nice. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan update. Kita masuk ke bagian service. Ini get book by ID nya kita hapus, create book nya juga. Oke, kita akan implementasikan update. Async update book. Sini ada ID nya, string, lalu ada update book DTO. Oke, pertama kita akan ambil booknya dulu. Jadi const book itu kita bisa pakai await this dot get book by ID, kita masukkan ID nya. Oke, kenapa merah di sini? Sorry, fungsinya salah, get book by ID. Oke, sip. Nah, jangan lupa kita ambil juga yang mau kita update. Ini saya kopas dari sini aja ya. Oke, lalu kita set satu-satu nih. Book title-nya kita set title, lalu book dot author-nya kita set author-nya, lalu dari book dot tadi kan title, author, kategorinya, lalu book dot year kita set juga year-nya. Terakhir kita save. Oke, seperti ini. Oke, aman. Kita akan implementasikan update. Kita coba ya, misalkan ini saya update. Jadi misalkan belajar Nest.js, misalkan autornya itu si B, kategorinya Nest.js, lalu tahunnya misalkan tahun 2021. Kita kirim. Controllernya belum, kelupaan lagi. Oke, kita buat asynchronous di sini. Lalu untuk ID-nya kita akan implementasikan UID validation pipe. Oke, lalu ini promise void. Oke, di update booknya ini belum ada nih. Promise void. Oke, sip. Kita coba jalankan lagi. Oke, 200 oke. Kalau misalkan kita kopas ID-nya, kita get book by ID. Oke, aman. Sudah berhasil terupdate. Kalau kita cek di database juga sudah berhasil terupdate ya. Oke, terakhir kita akan mengimplementasikan delete. Ini kita hapus saja ya. Ini juga hapus. Oke, async delete book. Masukkan ID-nya. Promise void. Nah, biasanya kalau misalkan kita melakukan delete gitu di database, pertama kita kan harus searching dulu datanya. Kalau datanya ketemu, baru kita hapus. Kalau nggak ketemu, kita munculkan error. Nah, ini kan proses query-nya 2 kali nih. Nah, kalau prosesnya 2 kali kayak gini kan kurang efisien ya. Nah, bagaimana caranya melakukannya biar sekali proses query, tapi kedua hal tadi terlaksana gitu, atau dilakukan. Oke, kita akan coba langsung apa ya? Kita akan coba langsung delete booknya. Jadi kita const book, const result itu kita langsung ambil dari this.book repository. Kita cari delete seperti ini. Lalu kita masukkan kriterianya. Nah, kriterianya itu adalah si ID-nya. Nah, kita coba console log dari si resultnya. Kita mau tahu gimana sih hasil resultnya. Oke, kita coba di sini delete. Kita akan delete yang ini ya. Send.
Controllernya lagi kelupaan lagi. Aduh. Oke, async promise void, jangan lupa ditambahkan UID validation pipe. Oke, sip. Eksekusi berhasil terhapus. Nah, kalau kita lihat di sini dia promise, saya lupa tambahkan await, jadi dia masih pending ya. Oke, ulang lagi. Kita bikin buku baru lagi, belajar Nest.js. Kita save, get all book. Oke, ini kita akan hapus ini lagi. Oke, nah di sini kalau kita lihat di sini ada satu call property itu affected 1. Kalau misalkan kita delete lagi nih ya, kan datanya udah nggak ada nih, dia masih 200. Oke. Nah, kalau kita lihat, affected-nya 0. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, kalau affected-nya 1 artinya ada satu row yang berhasil terhapus. Kalau affected-nya 0 berarti nggak ada row yang berhasil terhapus atau data yang terhapus ya. Jadi maksudnya satu ini ada satu data yang terhapus, kalau 2 nanti berarti ada 2 data yang terhapus gitu. Tapi dari sini kita bisa ngecek kalau datanya itu berhasil terhapus atau enggak. Jadi kita cek if result.affected kalau sama dengan 0, maka kita bisa throw not found exception seperti ini. Kalau enggak ya nggak usah nge-return apa-apa ya. Oke, kita coba delete, muncul nggak ketemu. Kalau misalkan kita delete yang ini, oke, sip, aman, sip, terhapus, di database juga terhapus. Oke, kurang lebih seperti inilah proses integrasi antara Type ORM dengan Nest.js. Kita sudah berhasil membuat proses delete ya, dan update juga sudah. Jadi ini udah CRUD untuk bukunya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat user ya, proses loginnya nanti, dan autentikasi usernya. Lalu bagaimana juga menghubungkannya dengan JWT atau JWT token ya.